pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat variasi tes online dengan menggunakan Google Classroom dan juga dengan menggunakan Google Form. Oke, Bapak Ibu guru yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini kita para guru telah dipaksa dalam tanda kutip untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Nah, salah satu platform untuk pembelajaran online yang banyak dipakai adalah Google Classroom. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemerintah melalui Kemendikbudristek juga telah bekerja sama dengan Google memberikan akun secara cuma-cuma kepada kita para pendidik, yaitu akun belajar.id. Nah, dengan akun belajar.id itu kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan pembelajaran online. Yaitu bisa membuat Google Classroom, bisa membuat meeting, bisa membuat presentasi online, dan juga Bapak Ibu bisa memberikan tes online melalui platform tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan memberikan semacam tutorial kepada Bapak Ibu semua bagaimana memanfaatkan Google Classroom dan juga Google Form untuk membuat variasi tes online ya. Jadi nanti kita soalnya ada bermacam-macam variasi. Nah, pada tutorial kali ini nanti Bapak Ibu bisa mencermati, saya akan berikan step by step, dan juga nanti Bapak Ibu bisa mendownload manual booknya melalui kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Nah, mari Bapak Ibu kita ikuti tutorial bagaimana membuat variasi tes online dengan menggunakan Google Form dan juga Google Classroom. Oke Bapak Ibu guru, mari kita mulai latihan bagaimana kita akan membuat variasi soal tes online di Google Form. Nah, pertama-tama yang Bapak Ibu harus siapkan adalah tentunya adalah akun Google Classroom-nya Bapak Ibu semua. Nah, di sini pada kesempatan ini nanti saya akan mencoba berlaku sebagai guru dengan menggunakan akun belajar.id. Di sini saya sebagai guru. Kemudian nanti untuk uji coba saya juga menggunakan akun pribadi saya yang nanti akan bertindak selaku siswa. Jadi ini untuk uji coba. Kemudian setelah akunnya disiapkan, jangan lupa Bapak Ibu guru juga sudah menyiapkan file soalnya dalam bentuk Word seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Nah, ini biar memudahkan Bapak Ibu semua, ini saya buat menjadi semacam tabel gitu, Nah, jadi nanti kita akan membuat soal variasinya itu ada 4 ya. Yang pertama soal pilihan ganda ya, kemudian yang berikutnya soal memilih beberapa jawaban, jadi nanti ada beberapa opsi yang benar. Kemudian soal benar salah, soal benar salah, dan mungkin masih digunakan juga soal yang kayak gini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah soal menjodohkan ya, soal menjodohkan. Nah, kemudian ini sebagai contoh saya membuat 10 soal ya, 10 soal. Kemudian nilai maksimalnya 100 Bapak Ibu. Nilai maksimal 100, kemudian dikasih bobot tiap soalnya 10. Nah, contoh aja. Nanti Bapak Ibu juga bisa ngasih bobotnya bermacam-macam sesuai mungkin ya, berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesukaran masing-masing soal. Dalam hal ini saya akan membuat 10 saja. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diingat, untuk membuat soal yang pertama Bapak Ibu, jadi soal dibuat seperti ini. Kemudian opsi jawaban benar ya, itu kita jadikan satu aja di A misalnya ya, di sini di paling atas. Nah, di paling atas semuanya ya. Jadi misalnya soal pilihan ganda nanti jawabannya yang paling atas. Kemudian nanti biarkan sistem yang mengacak Bapak Ibu ya, nanti diacak oleh sistem. Nanti untuk mempermudah saja kita membuat soal, maka soal opsi jawaban yang benar kita taruh di paling atas. Begitu juga soal yang memilih beberapa jawaban, nanti misalnya ada 3 jawaban benar, maka 3 yang paling atas. Kalau 2 ya 2 yang paling atas. Kalau 4 yang paling atas, dan seterusnya. Kemudian nanti soal benar salah ini nggak masalah ya, jadi tidak ada opsi jawabannya nanti. Kemudian ini juga sama untuk soal menjodohkan, nanti kita kasih bobot juga 10. Juga. Oke Bapak Ibu, jadi tolong disiapkan dulu untuk lembar soalnya. Jadi nanti kita dari Google Classroom dan Google Form tinggal kita copy saja dari Word ya.
Oke, setelah semua aset siap, semua bahannya siap, kita buka ke akun kita ya, Google Classroom. Nah, saya sudah punya kelas ini, contoh saja kelas 3B. Kemudian saya akan memberikan tugas kelas. Ini di Google Classroom dengan akun belajar.id punya saya. Oke ya. Oke Bapak Ibu, perlu diingat juga sistem operasi yang saya gunakan untuk tutorial ini berbahasa Indonesia. Jadi nanti kalau laptop atau komputer Bapak Ibu yang masih berbahasa Inggris, saya kira Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Oke, kita mulai tugas kelas ya. Yang pertama kita buat dulu langsung saja, misalnya untuk membuat soal tes online kita pilih yang tugas kuis. Ya, tugas kuis kita kasih judul misalnya soal, kita taruh di sini soal kuis KD 1 misalnya gitu ya. Kemudian kerjakan, ini opsional aja, soal ini sesuai petunjuk. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat yang lain. Kemudian jangan lupa di sini ya, untuk kelas 3B nanti kita atur aja setelah soalnya selesai. Kemudian kita pilih blank quiz ya, kita pilih blank quiz. Dan ini dengan menggunakan akun belajar ID maka pengimporan ini sudah otomatis. Kita pilih blank quiz. Kita tunggu sebentar. Oke Bapak Ibu. Nah, ya, kita tulis di sini misalnya. Kita samakan dengan yang tadi ya. Kuis KD 1 misalnya. Kemudian ini juga sama. Kuis KD 1 ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi di sini, terserah Bapak Ibu dengan kalimat yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, yang pertama sebelum masuk ke soal, kita perintahkan dulu anak untuk menuliskan identitasnya nih. Yang pertama yaitu nama ya, nama lengkap misalnya itu. Kemudian kalau nama lengkap maka di sini bukan pilihan ganda ya Bapak ya, tapi adalah jawaban singkat. Ya, jawaban singkat. Jangan lupa di sini wajib diisi. Ya, diaktifkan wajib diisinya ya. Kemudian yang berikutnya setelah nama lengkap adalah kelas. Nah, misalnya nanti soal tes online ini akan kita gunakan untuk banyak kelas gitu, lebih dari satu kelas gitu. Misalnya kita tulis di sini kelas 2, kemudian taruh di sini misalnya untuk kelas 10 MM1, saya enter untuk berikutnya 10 MM2. Jadi cukup di enter saja Bapak Ibu ya. Kemudian di sini wajib diisi, jangan lupa. Ya, sudah Bapak Ibu. Nah, untuk halaman identitas peserta didik sudah, kemudian kita masuk ke soalnya. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari tool ini kita pilih yang paling bawah ya, yang paling bawah. Tambahkan bagian ya. Di sini. Nah, oke, kita tulis misalnya di sini ya. Soal yang pertama adalah pilihan ganda saya. Kemudian pilihlah jawaban dari jawaban opsi, pilihlah jawaban dari opsi yang paling tepat, mungkin seperti itu ya, atau dengan kalimat yang lain silakan Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa ditambahkan nih Bapak ya, kalau bisa ditambahkan aja ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini kita tinggal kopas saja dari dokumen buat kita ya. Jangan lupa kita klik di sini. Yang pertama ini Bapak Ibu ya. Jadi ini walaupun tulisannya berwarna biru, ini hanya untuk mengidentifikasi bahwa ini jawaban yang benar gitu aja ya. Oke, kita copy aja dari sini, kita blok. Kemudian jangan lupa Ctrl C atau klik kanan copy boleh ya. Klik kanan copy juga boleh. Saya terbiasa Ctrl C gitu ya. Ctrl C. Kemudian kita taruh di sini Ctrl V gitu ya. Kemudian untuk opsi lagi ke sini ya, kita copy semuanya. Jangan satu-satu Bapak, jangan satu-satu. Jadi ini nggak perlu dikasih A, B, C, D, E, itu nggak perlu Bapak ya. Jadi nanti kalau dikasih A, B, C nanti malah repot menghapusnya ya. Kita taruh di sini, Ctrl C lagi, kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, ingat ya prosesnya Bapak Ibu ya. Setelah selesai, jangan lupa ini pilihan ganda sudah benar. Kemudian yang langkah berikutnya adalah kunci jawaban. Nah, bobotnya dikasih Bapak Ibu. Tadi kita kasih bobot 10. Kunci jawabannya adalah yang paling atas. Kalau bisa seperti ini, prosesnya selesai. Nah, jangan lupa wajib diisi diaktifkan. Nah, ini tadi Bapak Ibu, kita aktifkan pengacaan soal, pengacaan opsi ya Bu ya. Klik di sini, acak urutan opsi. Nah,
seperti ini. Soal pertama jadi. Nah, lagi soal yang kedua kita klik di sini. Kita kopas lagi dari sini Bapak Ibu yang kedua ya. Nah, di bawah ini belum ada ya, kita copy. Ini soal mapel saya sistem komputer ya. Ctrl C, taruh lagi di sini Ctrl V. Ya, kemudian lagi kita blok opsinya, Ctrl C lagi, Ctrl V. Nah, jangan lupa pilihan ganda kunci jawaban. Klik bobotnya jangan lupa 10. Jawaban yang benar paling atas. Klik selesai. Nah, wajib diisi, aktifkan. Yang titik 3 berurutan kita klik acak urutan opsi. Nah, seperti itu ya. Lanjut soal ketiga. Plus. Nah, soal ketiga kita lihat di sini ada gambar Bapak Ibu ya, ada gambar. Nah, kita kasih keterangan dulu Bapak Ibu ya. Kita kasih keterangan dulu. Perhatikan, nah gambar itu nanti kalau di Google Form itu akan selalu ada di bawah ya. Jadi perhatikan gambar terlampir gitu aja Bapak Ibu. Gambar terlampir gitu ya. Nah, kita masukkan gambarnya. Bapak Ibu perhatikan cara masukkan gambarnya cukup mudah ya. Taruh di sini, klik. Ya. Tunggu sebentar. Kita akan mengunggah, kemudian cari ya, cari. Dari mana? Nah, dari sini Bapak Ibu sudah saya siapkan ya, sudah saya siapkan di sini. Saya klik di sini, kita buka. Nah, tunggu sebentar. Oke Bapak Ibu, gambar sudah masuk. Gambar sudah masuk ya. Kita copy pertanyaannya dari sini juga ya. Dalam relasi logik, nah kita copy aja, Ctrl C, Ctrl C, buka sini Ctrl V. Nah, opsinya sama kita buka tadi di sini ya, kita blok Ctrl C, buka lagi di sini Ctrl V. Jangan lupa kunci jawaban diklik, bobotnya ditulis 10 misalnya, kemudian jawaban yang benar paling atas, klik selesai. Jangan lupa wajib diisi, diaktifkan. Nah, klik lagi titik berurutan, acak urutan opsi. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi soal pilihan ganda sudah selesai. Nah, kita masuk berikutnya yaitu soal memilih beberapa jawaban. Nah, misalnya untuk soal memilih beberapa jawaban itu kita peserta didik diminta untuk pindah ke berikutnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah mencoba ya, ada pilihan berikutnya. Kita klik di sini bagian Bapak Ibu. Ya. Nah, soal memilih ya beberapa jawaban tuh ya. Kalimatnya yang sesuai silakan Bapak Ibu. Mungkin yang guru bahasa mungkin lebih paham ya. Ini saya biar mudah aja ya. Oke, pilihlah beberapa opsi jawaban yang kamu anggap benar misalnya ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Plus lagi di sini ya. Kemudian kalau sudah kita masukkan juga kopas sama KDE. Nah, ini nggak usah ya Bu ya, maaf, ini kita hapus saja. Kecuali kalau Bapak Ibu misalnya mau digabung ya, soal pilihan ganda dengan soal memilih beberapa jawaban itu tidak dijadikan satu, nggak perlu ada bagian kayak gini ya, nggak perlu ada bagian tapi dicampur jadi satu, itu nggak masalah. Nggak masalah asal Bapak Ibu ngasih keterangan ya, ngasih keterangan biar nanti siswa didik kita itu tidak bingung gitu ya. Nah, ini karena sudah bagian sendiri maka yang tulisan yang ini saya hapus saja ya, saya hapus saja ini daripada membebani file ya. Oke, kita copy aja di sini sudah. Oke, Ctrl C, kita lagi sini Ctrl V ya, kemudian lagi kita buka. Nah, di sini Ctrl C lagi di sini, kemudian Ctrl V. Oke Bapak Ibu, jangan lupa ini bukan pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bukan pilihan ganda, hati-hati ya di sini oke. Kita ganti menjadi kotak centang gitu ya. Atau kalau bahasa Inggris apa? Checkbox ya. Checkbox Bapak Ibu. Klik di sini. Nah, ini akan jadi kotak. Kemudian jangan lupa seperti biasa kunci jawaban. Poinnya 10 misalnya. Jawabannya tadi yang benar 3 ya. 1 2 3. Oke, ini jawaban yang benar. Kemudian selesai. Jangan lupa wajib diisi. Nah, jangan lupa juga di sini Bapak Ibu biar nanti
sistem itu mengacak urutan opsi, nggak urut tidak urut seperti jawaban yang tadi ya, nggak urut seperti ini Bapak Ibu, tapi diacak itu ya. Maka ini juga perlu diacak ya, acak urutan opsi gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, ini Pak, kita tambahkan lagi ya. Tambah lagi di sini ya, soal yang berikutnya ya. Di sini Ctrl C, lalu di sini Ctrl V ya. Ini juga dirubah checkbox atau kotak centang. Tambahkan lagi opsinya. Di sini ada 3 jawaban yang benar sama dengan yang tadi ya. Di sini kita Ctrl C lagi kita Ctrl V ya. Jangan lupa kunci jawaban, poinnya diisi 10 bobotnya, maaf. Kemudian di sini 1 2 3 jawaban yang benar. Kemudian klik selesai, wajib diisi diaktifkan, acak urutan opsi. Jangan lupa ya Bu ya, urutannya seperti itu, Oke, kita lihat sekarang soal benar salah ya, soal benar salah. Berarti kita ganti ya, ganti bagian lagi, ganti bagian ya. Karena misalnya itu soal bahasa Inggris ada true or false itu ya, misalnya kita di sini ya, tambah bagian. Oke, soal benar salah ya, soal benar salah. Nah, ini deskripsinya apa Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu yang lebih paham di sini ya, yang guru bahasa ya. Kita langsung aja, tidak perlu dikasih deskripsi. Saya kira siswa juga sudah paham ya. Kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Oke, aja untuk soal benar salah itu sama pilihan ganda, tapi opsinya nanti cuma ada 2, yaitu benar atau salah ya. Copy di sini Pak ya, pada gerbang kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita tulis opsinya hanya ada 2, benar salah. Oke ya, jangan lupa kunci jawaban harus diisi, poinnya adalah 10. Sorry, ini benar ya Bapak Ibu ya. Nah, benar. Saya edit dulu Bapak Ibu, salah nih Bapak Ibu. Ini ya, benar ya. Kita lihat jawabannya. Pada gerbang not apabila itu maka jawabannya adalah salah ya. Jawabannya salah, bisa hapus jawabannya salah. Kemudian selesai, wajib diisi diaktifkan, jangan lupa biar nanti siswa nggak ketinggalan. Mau diacak urutan sih boleh, mau diacak boleh ya, acak. Tapi hanya ada 2 sih, mau diacak boleh, tidak juga nggak masalah ya. Lanjut pertanyaan ke berikutnya ya. Kita buka lagi tipe data yang dihasilkan, copy lagi Bapak Ibu, Ctrl C, di sini Ctrl V, kita kasih jawaban juga, misalnya benar, enter saja Bapak Ibu ya, enter untuk pindah ke opsi berikutnya itu enter. Nah, kayak gini ya, salah. Kemudian jangan lupa kunci jawaban, ini jawabannya ada poinnya dulu, bobotnya 10, jawabannya benar. Selesai, wajib diisi diaktifkan ya. Kemudian acak urutan opsi. Oke, soal benar salah sudah. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal menjodohkan. Oke, kita bikin bagian lagi ya Bapak. Kita bikin bagian lagi di sini. Nah, soal menjodohkan misalnya gitu ya, soal menjodohkan. Nanti kalau Bapak Ibu mau dicampur juga boleh ya, tidak perlu bagian-bagian ini, jadi langsung soal itu nggak masalah, nanti tapi diberi keterangan soal menjodohkan. Oke, misalnya nih ya, cocokkan sisi fungsi pada sisi baris dengan gambar yang ada di sisi kolom ya Bapak ya. Oke, kita klik tambah di sini. Nah, oke Bapak Ibu, untuk soal menjodohkan nanti modelnya bukan pilihan ganda ya Bapak ya. Diingat di sini ya, kita pilih yaitu kisi pilihan ganda biar ada kolom dan baris ya, kisi pilihan ganda. Oke, nah kemudian untuk soal menjodohkan itu nanti saya sudah menyiapkan gambarnya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini, ini gambarnya ya. Jadi ini gambar, ini jadi satu Bapak Ibu, tidak terpisah. Jadi akan saya masukkan di sini gambarnya. Soalnya saya unggah dulu. Nah, di sini ya. Sudah saya siapkan, kita buka. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah,
Oke, sudah muncul. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini. Cocokkan, misalnya ya, cocokkan dengan fungsinya pada aplikasi pengolah kata, misalnya ini ya. Oke Bapak Ibu, di sini tidak ada kolom baris, jadi ini di baris nanti kita akan memberikan misalnya fungsinya, nanti disebutkan fungsi itu ada di gambar nomor berapa gitu Bapak ya. Kita coba, kita copy aja juga Bapak. Kita copy dari sini ya, menyisipkan, copy saja semuanya, Ctrl C, taruh di sini, kita Ctrl V. Oke Bapak, udah copy semua ya. Lagi di sini, nah ini ada 4, ini opsinya ada 4, yang satu sebagai pengecoh gitu kan. Soalnya ada 3, nanti pilihan jawabannya ada 4 biar nanti ada pengecohnya. Mau ditambah 5 juga boleh, nggak masalah. Kemudian bobotnya juga sama 10. Kita blok di sini, Ctrl C. Oke, kemudian kita ke sini, Ctrl V. Oke Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini, jangan lupa kunci jawaban. Oke ya. Ini bobotnya 10. Ini juga 10. Ini juga 10 ya. Kemudian jangan lupa selesai. Oke, kemudian perlu jawaban di setiap baris ya, ini perlu diaktifkan juga ya. Mau diacak juga boleh ya, kita acak urutan opsi itu boleh. Nah, oke Bapak Ibu, soal sudah selesai, semuanya ada 10 soal dan tiap soal kita kasih bobot 10 dengan 4 variasi soal gitu ya. Ini sudah selesai semua. Nah, langkah berikutnya setelah selesai kita perlu men-setting pertanyaan soal ini. Kita pilih di sini setelan atau setting, mungkin di bahasa Inggris ini yang komputernya bahasa Inggris ya, setelan. Dan di sini ya. Nah, nanti yang pertama rilis nilai ini jadikan sebagai quiz ya, harus aktif ini. Jadikan sebagai quiz ini harus aktif ya. Kemudian segera setelah pengiriman, apakah Bapak Ibu nanti begitu siswa selesai nilainya langsung keluar atau tidak? Kalau Bapak Ibu ingin meninjau secara manual juga boleh, nanti biasanya untuk soal-soal yang ada uraiannya ya, kalau ada tambahan uraian gitu. Tapi karena ini pilihan ganda, hanya memilih beberapa jawaban juga ya, jadi soalnya sudah pasti itu, maka nanti nilainya langsung dirilis setelah siswa selesai mengerjakan ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kalau ini yang kedua modelan Chromebook. Jadi ini Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu ingin mengunci tampilannya nanti, jadi nanti anak nggak bisa buka-buka yang lain gitu ya, mode terkunci ya, bisa. Boleh Bapak Ibu dikunci Bu. Ini saya nonaktifkan aja. Nah ini Bapak Ibu, nah setelah responden jangan lupa pertanyaan tidak terjawab. Nah, saya akan menggunakan soal-soal itu nanti untuk remedi, maka kita nonaktifkan aja biar nanti siswa tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat pernyataan yang tidak jawab. Kemudian jawaban yang benar juga kita sembunyikan saja biar nanti kalau kita gunakan untuk kita gunakan untuk remedi, kita nggak perlu ngedit lagi gitu misalnya ya. Ini ya, tapi kalau Bapak Ibu mau menampilkan juga boleh, silahkan. Nah, nilai poin, jadi siswa nanti hanya bisa melihat nilai poin saja. Kemudian ini nggak perlu diisi Bapak Ibu. Kemudian yang jawaban ya, respon gitu. Nah ini ya Bapak Ibu, hati-hati di sini ya, hati-hati kumpulkan alamat email atau collecting email address gitu. Ya ini nggak perlu diaktifkan ya, udah malah memperbanyak nanti ya. Ini ada izin. Nah ini Bapak Ibu ya, karena kita menggunakan akun belajar.id, nah nanti akan perlu seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Apakah nanti siswa itu hanya diperkenankan mengerjakan soal bagi mereka yang sudah punya akun belajar? Ini hati-hati Bapak Ibu. Nah ini lebih baik dinonaktifkan, karena saya yakin beberapa siswa itu masih banyak ya, maaf bukan hanya beberapa nih, masih banyak sebagian besar siswa itu belum memiliki akun belajar.id atau belum mengaktifkan, walaupun sudah memiliki tapi belum mengaktifkan, itu juga ada. Jadi ini lebih baik dinonaktifkan. Jadi nanti setiap siswa bisa melakukan login, untuk tidak terbatas pada akun belajar.id. Termasuk saya nanti ya, saya nanti sebagai siswa saya tidak menggunakan akun belajar, maka ini dinonaktifkan. Kemudian ini batasi satu jawaban, iya ini diaktifkan Bapak. Kenapa? Agar nanti siswa hanya bisa mengerjakan satu kali saja ya,
tidak boleh berkali-kali gitu ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini diklik lagi presentasinya. Nah, tampilkan status progres ini kalau mau dikasih ya, silakan. Kemudian acak urutan pertanyaan, ini mau diacak Bapak Ibu. Ya, kalau mau diacak ya ini diaktifkan, tapi kalau enggak juga enggak masalah. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu ingin soalnya itu banyak ya, 40 soal itu kalau diacak itu enggak masalah. Ya, ini diacak boleh. Ini saya nggak kasih acak ya, acak dulu ya, ini biasa aja. Kemudian ini nggak masalah nih, sudah selesai. Nah, setelah sudah siap Bapak Ibu, nah sudah kita selesai. Kemudian kalau sudah kita klik send Bapak Ibu atau kirim, ya kita di sini kirim. Nah, hati-hati sini kirim nih. Nah, oke, kirim formulir. Nah, Bapak Ibu ya, nih coba Ibu kita klik di sini karena kita itu mengerjakannya di Google Classroom, di Google Form. Nah, akan kita tautkan dengan Google Classroom kita ya, kelas kita. Maka kita klik di sini Bapak, link. Ya, kita link di sini. Nah, nanti tautan ini yang akan kita taruh di Google Classroom kita. Nah, maka ini kan panjang banget Bapak. Kita perpendek ya, perpendek URL atau short URL. Klik sini. Nah, oke, udah pendek Bapak ya. Nah, ini kita klik salin. Oke, sudah kita salin Bapak Ibu. Nah, kita klik di sini. Nah, kalau sudah ini sudah siap Bapak Ibu untuk apa soalnya, kita sekarang kembali ke classroom kita ya, kembali ke sini. Nah, oke Bapak Ibu di sini. Kemudian kita sudah buat linknya tadi Bapak Ibu, maka kita klik di sini ya. Maaf ya, tambahkan link ya. Nah, sudah kita copy, tinggal paste saja, Ctrl V atau klik kanan paste. Bisa saya tempel nih karena bahasa Indonesia ya. Nah, ini tempel ya, tambahkan link. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Nah, sudah mulai Bapak ya, kuis KD1 sudah. Nah, ini kan nggak berguna, sudah nggak berfungsi Bapak. Ini dihapus saja, disilang aja ya. Nah, tinggal ini. Oke, kemudian kalau sudah kita taruh di sini. Nah, ini untuk kelas berapa tadi? Nah, diperhatikan kalau kelasnya banyak, maka Bapak Ibu contreng semua ini itu ya. Dengan catatan waktunya bersamaan ya Bapak Ibu ya, dengan catatan waktunya bersamaan. Tapi karena enggak, ini khusus untuk kelas 3B misalnya. Semua siswa nilai poinnya 100. Nah, ini batas waktu Bapak Ibu mau dikasih batas waktu kapan. Nah, misalnya ini saya buat tanggal 18 Oktober ya, saya kasih waktu sampai besok nih Bapak Ibu misalnya. Nah, jam 23.39 gitu ya. Ini tanggal waktunya. Nah, topik ini kalau mau dimasukkan topik ya, tapi tadi kan saya tidak buat topik nih, jadi nanti buat sendiri ya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai tinggal klik tugaskan Bapak Ibu ya, tugaskan, klik di sini. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu soal sudah ada. Oke. Begitu Bapak Ibu untuk pembuatan soal di Google Classroom dan juga di Google Form ya. Nah, nanti akan kita coba apakah soal yang tadi bisa diakses siswa atau tidak. Baik Bapak Ibu semua, nah saat ini saya sudah menggunakan akun pribadi saya ya selaku siswa, tadi kan guru. Nah, sekarang saya akan mengakses soal yang diberikan oleh guru saya tadi ya di akun Belajar ID. Nah, sekarang saya menggunakan akun pribadi saya untuk yang bertindak sebagai siswa. Tadi sudah masuk Bapak Ibu ya, soal kuis KD1 sudah masuk. Nah, kita coba akan menjawab pertanyaan. Kita klik di sini Bapak Ibu, kita sebagai siswa di sini ya. Nah, kemudian kita klik di sini identitasnya. Oke, nah nama saya misalnya gini gitu. Nah, saya misalnya kelas 10 MM1. Nah, kemudian berikutnya ini saya sebagai siswa yang baru ya. Nah, soal pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, ini misalnya kita tujuan dari nah, misalnya sini satu ya adalah di sini, di sini. Nah, ini karena nanti ada berbeda soal pasti ada berikutnya gitu ya. Kita klik berikutnya. Oke. Nah, kemudian nah ini beberapa jawaban, pilihlah beberapa jawaban benar. Oke, di sini ya 1 2 3 4 ya gitu ya. Kemudian sini ya
misalnya gitu aja. Saja berikutnya apabila nya adalah true jawabannya salah. Nah, kemudian berikutnya juga lagi Bapak Ibu, ini soal benar salah. Terakhir adalah soal menjodohkan. Nah ini ya, mengatur paragraf, ini mengatur spasi dan paragraf. Ini gambar berapa? Ini gambar 3 ya, membuat penomoran otomatis di sini Bapak Ibu, gambar nomor 2. Oke, menyisipkan gambar ke dalam dokumen gambar 1. Oke, ini Bapak Ibu ya. Oke, sudah kita jawab semuanya, maka kita sebagai siswa kirim tik di sini. Oke Bapak Ibu, kita lihat skornya. Skor saya tadi. Oke, sepertinya udah muncul ya Bapak ya. Oke, nah ini udah mulai ya. 20, saya dapat 20, ini soalnya dapat 0, dapat 20, dapat 0. Kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat sekarang kita akan berlaku sebagai guru. Saya kembali ke akun saya, akun guru tadi. Saya di sini saya close saja. Kelas 3B saya sebagai guru. Nah, kita lihat jawaban siswa tadi di sini ya. Oke, sudah menyerahkan. Ya, sudah ada yang menyerahkan. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, oke. Nah, Anda sudah kita lihat di sini. Kita klik di sini. Perhatikan ya, Bapak Ibu, lihat di sini ya. Kita edit formulir ini. Nah, kalau kita sebagai guru, nah kita lihat sekarang jawaban anak tadi ya. Sudah ada yang menjawab satu tadi, saya. Perhatikan di sini. Kalau jumlah siswanya 36 sudah menjawab semua. Nanti jumlah ini juga 35. Kita klik jawabannya. Nah, kemudian di sini sudah kelihatan semua. Nah, kita akan lihat sekarang jawabannya lewat Google Spreadsheet ya. Spreadsheet taruh di sini. Excel ya. Excel. Kita klik di sini. Oke, kita kalau sudah muncul kayak ini buat ya. Baru. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini Bapak Ibu terlihat nggih. Nah, ini skor saya tadi, skor siswa tadi, skor siswa atas nama Mahameru kelas 10 M1 mendapatkan skor 50 dari 100. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Contoh melihat hasil pekerjaan siswa di Google Form atau Google Classroom. Oke Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu skornya itu akan seperti ini Bapak Ibu, 50/100, 50/100 gitu ya. Nah sekarang ini tambahan saja nih, tambahan saja Bapak Ibu. Bagaimana sekarang kalau kita akan mengcopy hasilnya ini ke dalam Excel kita. Nah nanti saya akan berikan, bukan yang ini ya Bu ya. Saya akan Bapak Ibu saya kasihkan contoh yang yang sudah dikerjakan oleh siswa kelas yang saya ampu, yaitu kelas 10 MM2 nih, misalnya Bapak ya. Kita akan melihat sekarang di sini kelas 10 MM2 pada mata pelajaran pemrograman dasar ya. Contoh aja Bu ya. Kita lihat tugas kelasnya yang ada nih, yang remedi PTS Bapak. Ini soal remedi PTS yang kemarin nih, saya klik di sini. Ya. Kemudian kita lihat di Google Form ya. Nah, hati-hati di sini ya. Kita lihat lagi di sini untuk mengedit Bapak Ibu, lambang pensil ini kita klik di sini. Kemudian di jawaban ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu ya, kita klik di sini spreadsheet-nya. Kita buat baru. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati Bu ya, karena digunakan oleh banyak kelas tadi, maka ini ya, kelasnya nanti jadi banyak ini ya. Jadi ada M1, MM2. Ini bagaimana cara mengeditnya ya. Nah, kita duplikasikan Bapak. Kita duplikasikan ya. Kita duplikasikan caranya klik di sini. Kemudian duplikasikan atau duplicate gitu ya bahasa Inggris ya. Nah. Oke, ini udah duplikasi ya Bu ya. Nah, sekarang misalnya yang kita hapus kelas 10 MM2 dulu ya. Kita hapus 10 MM2. Nah, ini yang file aslinya ada ya. Nah, ini kita hapus saja yang ini. Oke, ini Bapak ya, kita hapus. Ya. Paling di sini ya. Paling bawah ya, sama soalnya banyak ya di sini. Klik kanan, hapus kolom, hapus baris ya, hapus baris. Nah, sudah terhapus Bapak Ibu ya, sudah terhapus. Nah, ini tinggal kelas 10
MM1. Nah, kemudian kita urutkan Bapak Ibu. Dan urutannya cukup mudah, cara mengurutkannya cukup mudah. Dia klik di sini Bapak Ibu ya. Dia klik di sini. Kan urutannya berdasarkan nama ya, by name gitu ya. Kemudian klik di nama lengkap. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu pilih di sini ya, buat filter ya. Nah, klik di sini buat tampilan filter baru ya. Bahasa Inggris apa nanti Bapak Ibu silakan ya, yang komputer atau laptopnya bahasa Inggris kita klik di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah tercover semua, klik di sini kita urutkan dari A sampai Z. Oke Bapak Ibu ya, ini sudah urut Bapak Ibu. Nah, sudah urut semua di sini ya. Oke, sudah urut semua. Nah, di sini ada waktu pengerjaan, ini skornya, ini nama lengkapnya. Nah, oke. Kemudian yang nanti yang ini diganti aja Bapak Ibu ya. Dia ganti di sini, ganti nama ya, ganti nama di sini. Ini punyanya 10 MM1 seperti itu. Kemudian yang ini juga sama tadi Bapak Ibu, kita duplikasikan. Kita duplikasikan lagi. Sudah ada nggih? Nah, sekarang yang kita hapus yang 10 MM1. Kita klik di sini. Oke, sampai dengan mana tadi? 10 MM2 nih. Kita klik sini. Klik kanan, hapus baris. Ya, sekarang MM2 ya. MM2 kita klik di sini. Ganti nama atau rename ya, jadi 10 MM2 itu. Terus seperti tadi Bapak Ibu, caranya gampang untuk mengurutkan, klik di sini filter, buat tampilan filter baru. Oke, nah kita urutkan di sini, klik di sini A sampai Z. Oke, sudah urut Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, sekarang bagaimana kita akan mengcopy file ini ke dalam buku daftar nilai kita. Caranya cukup mudah. Ini di blok saja nih, di blok saja. Mungkin yang kita ambil yang ini aja ya, Bu. Kita ambil yang ini aja. Yang skor sama nama saja. Ya, skor sama nama. Kita copy, Ctrl C gitu. Nah, kemudian kita buka Excel-nya. Maaf, saya belum buka Excel nih. Nah, kita buka Excel-nya. Misalnya kita sudah menyiapkan buku nilainya, kita tinggal kopas saja di sini. Oke ya. Oke, di sini Bapak Ibu ya, saya akan memberikan contoh nih bagaimana cara menghilangkan tadi. Ctrl V. Oke, sudah Bapak Ibu ya, kayak gini. Jangan lupa ini di nonaktifkan. Ini ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kok nilainya sekarang seperti ini? Padahal nilainya kan kita mau ambil yang ini ya, yang 100-nya kan dihilangkan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mudah Bapak Ibu ya, cukup mudah. Kita blok saja misalnya gini. Saja, kemudian kita ganti secara cepat ya dengan menggunakan fungsi find and replace atau dengan menggunakan ini ya, ini di sini ya, find and replace, pakai replace ya, atau Ctrl H ya, replace. Nah, yang di find nama misalnya ya, misalnya ini ya. Nah, kan yang mau dihapus garing 100 gitu ya, kita tulis nih garing spasi 100 ya, gitu kan. Nah, replace-nya apa gitu ya, misalnya kita hilangkan saja ya, kita hilangkan saja, kita misalnya langsung saja replace all gitu ya. Oke, nah close. Nah, sudah Bapak Ibu hilang ya. Nah, ini udah kan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini tambahan saja. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menyetorkan nilai, bagaimana tadi menghilangkan 100-nya tadi nggak satu-satu nih, tapi cukup dengan kayak gitu tadi ya, caranya ya, cara yang paling cepat seperti itu. Oke, demikian Bapak Ibu untuk tutorial kali ini. Semoga nanti tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, demikian Bapak Ibu guru yang berbahagia, tutorial yang saya sampaikan bagaimana cara membuat variasi tes online dengan menggunakan Google Form. Semoga tutorial yang sedikit tadi bisa bermanfaat dan bisa memperkaya khazanah keilmuan kepada Bapak Ibu semua. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.